Indonesia ada di setiap penjuru wilayah tanah air, tidak terkecuali di Provinsi Aceh. Saya pun penasaran untuk pergi ke daerah terujung barat tersebut dari Jakarta melalui kota Medan di Sumatera Utara. Dari Medan, pertama-tama saya akan mendatangi Kabupaten Aceh Tenggara. Kabupaten ini masuk dalam kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Desa Ketambe yang berjarak 30 km dari ibu kota Kabupaten Aceh Tenggara, yaitu Kota Cane, menjadi tujuan saya. Desa Ketambe salah satunya menaruhkan wisata trekking hutan untuk mengamati kehidupan liar, termasuk orang hutan. Kenapa bilang lu? Setelah menempuh perjalanan lebih dari 6 jam dari kota Medan, saya tiba di penginapan Wisma Cinta Alam. Wisma ini dimiliki salah satu pemandu wisata sekaligus perintis ekowisata di Ketambe, yaitu Pak Johan. Di sini saya berencana menginap 2 hari. Hari pertama akan saya manfaatkan untuk trekking di kawasan hutan Lawe Gurah dan mengamati orang hutan liar. Untuk tur kali ini, saya dipandu oleh salah satu anak Pak Johan, yaitu Tommy, yang telah berapa tahun dipercaya menjadi pemandu wisata. Oh, yang putih itu dimakan. Kayak kacang. Iya, kayak kacang. Saya kok masak rendang atau apa tuh pakai ini juga. Itu kayak orang itu yang kuning itu. Oh, ini. Ya. Itu satu tuh. Nah, nengoknya. Itu yang besar juga. Gerak deh. Iya, gerak juga. Cuma ini malas nih, Kak. Karena udah besar kali, malas dia. Dia kalau yang betina itu lebih banyak gerak. Nanti kan dia dapat makan di sini, tapi dia tetap gerak. Cuma berhenti bentar, baru gerak lagi. Kalau yang jantan kebanyakan dia pemalas. Dia kalau udah dapat satu pohon ada makanan, dia bakal stay lama di situ, mungkin sampai berhari-hari. Paling dia kalau gerak paling sekitar 10 meter atau 50 meter dari tempat itu. Gitu. Dan pengaruh badannya juga? Fisiknya? Pengaruh umur sih sebetulnya, Kak. Kalau yang emang masih muda dia emang aktif. Cuma ini kayak ini yang besar, yang paling besar di sini. Itu udah kalau gerak udah susah lah, bukan susah, maksudnya dia udah malas gerak. Ada perkiraan nggak ada berapa orang hutan gitu? Kalau di area camping ground sekitar 20 itu tersebar, Kak. Termasuk banyak 20 itu? Atau sedikit sih, 20 itu sedikit. Karena kita bayangkan lah, hutannya luasnya lebih dari 50 hektar, terus orangnya cuma 20, itu nyarinya itu susah.
Mirip kayak kedong-dong. Buah merupakan salah satu makanan kesukaan orang utan selain berbagai bagian tanaman dan serangga. Orang utan aktif menjelajah hutan untuk mencari makan setiap harinya. Penemuan buah tadi membawa kami kepada orang utan lainnya. Kali ini kami menemukan seekor induk orang utan dengan bayinya. Ini ada ibu orang utan dengan anaknya. Dia mesti mendidik anaknya dari kecil dulu. Udah ada melahirkan sampai 3-4 tahun tuh dijaga emang betul-betul. Dididik, dilatih, baru mandiri. Makanya baru kalau udah mandiri baru bisa mereka mau reproduksi lagi gitu. Ya. Dan dia mengandungnya sama kayak manusia ya, Ya. 9 bulan itu. Di tengah hari, kami beristirahat dan makan sejenak di pinggir anak Sungai Alas. Jika ada waktu lebih, wisatawan juga bisa menikmati aktivitas lain seperti pergi ke air terjun, pemandian air panas, atau menjajal wisata arung jeram di Sungai Alas. Ya, lebih kalau ikut casting sinetron kan udah lulus lah. Udah dapat award. Mengamati orang hutan juga bisa dilakukan dari jalan utama yang membelah kawasan hutan gurah. Di penghujung perjalanan ini, saya pun beruntung karena masih bisa menemukan beberapa orang hutan. Usai menyusuri hutan Lawe Gurah dan menginap semalam di Ketambe, saya pun melanjutkan perjalanan ke Tanah Gayo yang hanya 6 jam dari kota Banda Aceh. Kabupaten Bener Meriah menjadi tujuan saya berikutnya. Untuk sampai ke sana, saya harus menempuh perjalanan sekitar 7 jam. Dengan mengendarai sharing taksi, saya melakukan perjalanan di malam hari melalui daerah Gayo Lues hingga Takengon. Di Bener Meriah, saya turun di kilometer 40 Desa Negeri Antara. Di sana terdapat Conservation Response Unit atau CRU Das Pesangan. CRU ini tidak hanya menjadi area konservasi penanganan konflik manusia dengan gajah, namun juga menjadi tempat wisata. Untuk ke CRU, saya ditemani salah seorang pemuda penggerak pariwisata yaitu Bang Ferdi. Dengan motornya, kami menembus jalan tak beraspal yang kondisinya masih terbilang ekstrim.
Bang. Bang. Kaki dia agak sakit dah. Hah? Aduh. Bengkak jatuh kemarin. Oh. Memang kayak gini ya risikonya bang. Apa kan? Dah apa? Tapi karena banyak penawan datang. Nah, jalan 4 tahun. Ini Midok, salah satu dari 4 gajah jinak yang dipelihara oleh CRU Das Pesangan. Fungsi mereka adalah untuk membantu menghalau gajah-gajah liar. Dia mau dibawa pulang sore dia, mau diobatin. Oh. Tadi malam ada gajah liar di sini. Nah. Mau naik kemari, nanti malam masih ada dia. Dulu di Sare, sementara kawan-kawan di sini membuat barrier istilah kandang kayak enclosure sedikit aja untuk gajah di sini kan. Paling nggak kan saat di kandang kumpul mereka nggak diganggu, bisa istilahnya di aman lah, dipasang electric fence atau mau dibuat barrier terserah lah. Sementara Midok kita bagi dulu di Sare, pas sudah sembuh dan ini siap, kandangnya siap, mereka kita bagiin. Sering jadi sasarannya kenapa? Kan sama-sama jantan tuh, yang boleh kasih jantan. Kemarin itu dia masih dalam periode emas, jadi kan biasa nih jantan ini kan gajah emas ini cari lawan istilahnya kan. Jadi siapa yang dominan di antara kelompok gajah itu yang jadi sasarannya, bebas aja jadi sasarannya. Oke, kan, selamat. Ini baru aja bagus jalannya nih. Iya, tadi cerita katanya Oh, kalau gara-gara dulu parah kali. baru ini berapa bulan atau berapa? Baru seminggu. Baru seminggu. Sebelumnya lebih parah tuh kayak Oh, gimana? parah. Tadi kita hampir jatuh ya. Sebelumnya mau tuh jalan kaki tuh, ada tempat-tempat yang nggak bisa jalan motor, harus jalan. Nggak bisa bonceng dua lah payah. Itu udah lumayan kali bagusnya nih. Syukur bagus lah kalau menurut kami udah sekarang nih. Itu langsung inisiatif pemerintah itunya atau? Kebetulan kemarin Pak Wakil Bupatinya kemari. Di sini nggak ada apa-apa dulu. Nggak ada apa-apa? Nggak ada. Jadi ini tahun 2014 dibangun ini. Ini tahun 2014. 2014 tuh apa? Dulu? Dibangun Seru. Oh gitu. Tapi bukan abang leadernya? Wah, bukan. Siapa dulu? Si Lubis dulu, kawan juga. Saya 2017 baru masuk kemari. Jadi gimana bang ceritanya kenapa ada CRU ini? CRU ini kan awal mulanya kan ditaruh dibangun untuk memudahkan penanganan konflik satwa di daerah-daerah. Jadi di Aceh ini ada 7 CRU yang dibangun. Karena intensitas konflik di Bernil Meriah ini tinggi, makanya salah satunya dibangunlah di Bernil Meriah ini. Jadi salah satu tupoksi kami itu selain pengembangan wisata konservasi juga
penanganan konflik satwa. Konflik satwa dengan manusia kan. Apapun binatangnya itu. Sebenarnya binatangnya. Tapi karena di sini khusus konflik gajah yang tinggi, ya kita kan sering tangani konflik gajah. Kayak kalau di Trumon kan di sana. Ya, ada gajah juga. Ada juga, tapi kan sering konfliknya orang hutan di sana. Di sana udah nggak ada gajah lagi. Oh gitu. Tapi teman saya kemarin CRU Trumon gajah juga. Ada gajah, tapi untuk konflik gajah yang liarnya konflik dengan manusia di sana, gajah kan udah kurang kali. Nggak sebanyak yang di sini nih. Kalau benar meriah itu perkiraan kami kalau hasil monitoring itu sekitar 60 ekor masih ada gajah liar. Itu baru-baru ini 2 minggu yang lalu 30 ekor di sini. Tiga sungai ini mandi-mandi dia. Makanya kita di sini ada buat fencing, ini kan power fencing pagar nih. Pagar kejut supaya ini kan kawasan satwa, kawasan liar nih. Supaya gajah-gajah liar yang ada di sebelah sini nggak naik ke pemukiman. Kalau perkebunan apa yang sawit di sini paling banyak. Awalnya ya itu intensitas konflik meninggi itu kan gara-gara kurangnya area. Area gajah yang dulunya luas sekarang dirambah sama perkebunan sawit jadi sempit. Jadi gajahnya mutar situ-situ aja. Jadi intensitas perjumpaan dengan manusia itu lebih sering. Ya, kayak kita jogging juga. Kalau dulu kita jogging satu lapangan bola itu 1 jam, sekarang tinggal setengah lagi lapangan bolanya. Jadi 1 jam bisa 4 kali keliling. Kalau dulu full kan, 1 jam sekali keliling cuman. Jadi intensitas perjumpaan kita dengan finish itu sekali. Tapi kalau udah kecil, semakin kecil makin sering intensitas perjumpaan manusia. Disitulah konflik makin tinggi. Ini yang dulunya di sana hutan. Sudah sawit semua dari kilometer 17 sampai kilometer 35. Sawit semua. Sekarang makin luas atau gimana untuk yang sawitnya? Makin luas lah. Ya, pasti itu. Nggak ada intervensi dari pemerintah itu. Pemerintah ya. Atau CRU sendiri ada pendekatan ke nggak bisa kita kan. Kadang kan perusahaan yang ini. Kita CRU kan cuma tugas menangani konflik, nggak di kebijakan kan. Kalau kebijakan kan dinas kehutanan, dinas perkebunan. Jadi mana muda mana tingginya, rasa jalan kan. Dusun Mekar, susah menang. Dani, Dani dah, Dani rasa. Kan, abang Adi nah. Coba bang, sambil jelasin bang, ini dari apa, diambil dari mana? Oh ini namanya kok bahasa Aceh batang resam. Dia diambil tuh harus di tempat-tempat tertentu kan. Enggak semua hutan ada batang ini. Terus belajar ini bikin gelang gini dari kapan? Oh, ini baru 2015. Oh gitu. Di sama kawan kan. Kawan kemarin tuh pas tinggal di Sapo ini, di Sapo ini tuh lah, di Calang kan. Ada karena sana banyak tamu. Tulis itu yang suka ini kan belajar lah. Ini berarti ambil sendiri dari hutan nih? Pas lagi pergi kegiatan patroli kan. Ini kenapa akhirnya kombinasiin konservasi sama wisata bang? Ya karena untuk sustainable-nya sebenarnya di wisata dia kan. Kalau konflik itu sudah selesai, ya sini wisata sekalian edukasi juga kepada masyarakat. Kepada masyarakat siapa aja bahwa gimana gajah ini kan masih bisa bersahabat ya dengan manusia. Karena orang kayak gini istilahnya kan tak kenal kata sayang. Selama ini orang kenapa takut, kenapa ini sama gajah karena tak sayang. Tapi kalau konflik itu memang terjadi karena kerugian. Karena misalnya kebun masyarakat terganggu, jadi masyarakatnya
mulai merasa rugi, lama-lama kan marah. Kalau kayak manusia kita kalau dapat sering kali rugi kan lama-lama marah. Pada prinsipnya ya orang di sini, orang Gayo di sini ini baik-baik sama gajah. Karena apa? Karena di sini kan punya sejarah bahwa gajah itu kan nenek moyangnya orang Gayo. Ada kearifan lokal. Ada kearifan lokal mereka di sini. Bahwa satwa gajah itu mereka menganggap itu nenek moyang. Bahkan ada sebutannya kalau di sini bangkul. Bangkul itu abang besar. Di Aceh di mana aja seperti itu. Tetap gajah itu satwa yang dimuliakan. Sore itu, saya diajak untuk menjemput salah satu gajah jinak betina bernama Mega. Saya diajak oleh Bang Herizal, salah satu mahot atau pelatih dan perawat gajah dari BKSDA Aceh. Dia akan menemani saya menaiki gajah dan ikut menemani Mega mandi di sungai. Sore hari merupakan waktu yang tepat untuk mengajak gajah beraktivitas, karena gajah tidak suka berpanas-panasan di bawah sinar matahari. Oh, yang mana aja dong. Rani? Ini? Gimana? Mega merupakan gajah yang pernah berkonflik dengan masyarakat. Gajah yang senasib biasanya akan ditangkap untuk dijinakkan agar tidak kembali mencelakai manusia. Dengan kecerdasannya, gajah pun bisa dilatih apa saja, terutama untuk membantu manusia. Kok pisangnya? Lagi. Iya jatuh. Sini ya. Saya foto dulu. Azhar. Oke. Salam. Salam. Bagus. Amat. Oh gitu. Cium nih. Cium dulu kali. Ya, bersama cium dia kali. Jangan ngomong pergi dah. Cium dia. Apa kena aja apa? Peluk terus enggak apa-apa. Ya. Ya.